warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bertemu kembali dengan Pak Didi Chandra dalam pembelajaran melalui video YouTube. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kita tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Dede ingatkan untuk menyiapkan alat tulis kalian, karena ketika menonton video ini ada hal-hal yang perlu kalian catat, bagian-bagian penting dalam pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat sehingga kita menjadi anak-anak yang cerdas. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran juga, Pak Dede mengajak kalian semuanya untuk berdoa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam hati dimulai. Ya, selesai. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi 3 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan pengertian contoh yang memengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah menyimak video, siswa mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati partitur, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Inilah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita raih melalui pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, kalian telah belajar tentang Michael Faraday di pembelajaran pertama. Ada yang masih ingat siapa Michael Faraday itu? Iya betul, Michael Faraday adalah yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia, anak-anak. Nah, sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Iya betul, masih ingat ya bahwa Michael Faraday itu orang yang selalu semangat belajar dan belajar. Walaupun Michael Faraday hidup dalam kondisi keluarga yang miskin dan tidak bisa sekolah dalam jangka waktu yang lama, artinya tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi walaupun kondisinya demikian, dia tidak pernah patah semangat. Nah, oleh karena itu, Pak Dede tidak bosan-bosan untuk mengajak kalian semuanya agar selalu semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita dalam belajar harus memiliki motivasi atau dorongan semangat. Ya. Karena dengan semangat belajar, insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang cerdas. Nah, Pak Dede
ingin mengajak kalian untuk mengamati gambar yang tampak pada layar video kalian. Coba diperhatikan, gambarnya diamati. Setelah kalian mengamati, Pak Dede ingin bertanya, ini kamarnya Edo ya, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ada yang tahu? Hasil terawangan Pak Dede ini sepertinya ada yang menjawab kipas angin. Betul tidak? Betul ya? Ya. Kemudian sepertinya ada yang menjawab lampu. Betul ya. Apalagi ayo? Iya betul, itu lampu belajar. Ada lagi? Ada. Apa itu? Iya betul, tape ya, atau radio itu. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat listrik untuk Edo? Tentu banyak. Yang pertama, lampu untuk penerangan, sehingga kamar Edo menjadi tidak gelap tentunya. Kemudian coba perhatikan, ada lampu belajar. Edo akan terbantu pada saat belajar. Ada lagi, ruangan menjadi tidak panas. Kenapa? Karena menggunakan kipas angin listrik. Dan tentunya Edo akan merasa terhibur dengan suara musik yang mengiringi Edo saat berada di dalam kamar. Wah, ternyata asik sekali ya anak-anak. Dan kita pahami bersama ternyata listrik itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengalami kondisi mati lampu? Pak Dede yakin semuanya pasti pernah mengalami ya. Ada yang pernah mengalaminya cukup lama? Pastinya ada ya. Ada yang pernah mengalaminya pada pagi hari? Pasti pernah. Siang hari? Juga pernah. Sore? Pernah. Malam? Apalagi. Nah, anak-anak, Pak Dede ingin kalian coba mengamati gambar pada saat mati lampu. Kira-kira kondisinya bagaimana? Sesuai dengan namanya mati lampu, tentu situasinya menjadi gelap gulita. Pertanyaan Pak Dede, kalau malam-malam terus kemudian mati lampu, apa yang kalian rasakan saat mati lampu? Tentunya suasananya gelap, menakutkan. Mungkin ada yang terasa pengap ya, karena tidak biasa di lingkungan yang gelap, seolah-olah menjadi pengap, padahal sebetulnya tidak ada hubungannya anak-anak. Itu hanya kondisi kejiwaan kita saja, perasaan kita saja. Nah, tentu ketika mati lampu, ada di antara kita yang menyalakan lilin, menyalakan lampu tempel, atau menggunakan lampu emergensi agar suasana yang gelap bisa sedikit agak terang. Nah, anak-anak, setiap masyarakat itu berhak mendapatkan listrik. Dengan listrik, kita bisa melakukan banyak hal, seperti menyalakan lampu, menonton televisi, menyalakan komputer, dan lain-lain. Itu adalah hak seluruh warga masyarakat. Pertanyaan Pak Dede, lalu kalau begitu, apa itu hak? Ada yang tahu? Nah, coba kalian perhatikan kalimat atau paragraf yang tadi Pak Dede bacakan. Ada kalimat, setiap masyarakat berhak mendapatkan listrik.
Dari kalimat ini, apakah kalian bisa menguraikan hak itu apa? Iya, betul. Hak itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh setiap orang atau sesuatu yang diterima oleh setiap orang. Nah, artinya bahwa setiap masyarakat itu bisa ya mendapatkan listrik siapapun tanpa melihat dia itu laki-laki atau perempuan, dia itu bahasanya Jawa, bahasanya Sunda, atau bahasanya apa, tidak melihat itu. Termasuk apakah dia suku Batak, apakah dia suku Baduy, apapun sukunya, semuanya berhak mendapatkan listrik. Nah, berikutnya anak-anak, Pak Dede ingin mengajak kalian coba mengamati gambar yang tampak pada layar video. Mari kita diskusikan bersama, dibimbing oleh Pak Dede di sini. Coba perhatikan gambar yang pertama. Itu tampak gambar anak yang sedang belajar di sekolah. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya tentunya sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan karena dia sedang belajar. Kemudian coba perhatikan yang kedua. Gambar kedua, ada seorang anak sedang menyampaikan pendapat ini. Sedang menyampaikan isi pikiran atau sedang berkomunikasi. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Iya, betul, sudah ya. Karena di dalam gambar itu orang tuanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh anaknya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar nomor 3. Kira-kira gambar apa itu ya? Iya, betul. Itu adalah gambar seorang anak SD yang ditertawakan oleh 2 orang temannya. Nah, pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Bagaimana perasaan kalian kalau kalian diejek, diketawakan, dibully oleh teman-teman? Tentunya kalian merasa tidak nyaman, bukan? Dan tentunya merasa tidak aman. Berarti gambar nomor 3 ini jawabannya adalah belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Kemudian coba perhatikan gambar nomor 4. Kira-kira gambar apa itu anak-anak? Ya, itu gambar orang tua yang sedang sibuk. Ibunya dengan gadgetnya, bapaknya dengan nonton TV. Sementara anaknya sedang belajar sendirian, tidak didampingi, tidak ditemani oleh orang tuanya. Nah, pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kira-kira jawabannya apa, Nana? Iya, betul. Di nomor 4 ini, dia belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Tentunya dalam konteks ini adalah memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua. Anak-anak, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita.
Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Jika Michael Faraday dengan segala keterbatasan hidupnya, dia bisa menjadi orang yang sukses, tentunya kita semua pun bisa menjadi orang yang sukses, bahkan bisa lebih hebat daripada Michael Faraday. Tapi kuncinya yaitu kita harus semangat belajar dan belajar. Nah, anak-anak, Pak Dede sekarang ingin mengajak kalian untuk menyanyi. Nyanyi tentang apa ya? Ada yang tahu apa tidak? Yuk, kita akan menyanyikan lagu apa? Penasaran kan? Kalau penasaran, tonton video tentang lagu berikut ini. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Nah, Nana, ternyata kalian sudah menyimak video tentang lagu Mariam Tomong. Apakah tadi kalian bisa mengikutinya? Nah, tentunya bisa ya. Dan lagunya sangat ceria sekali. Kalian juga sekarang terlihat sangat ceria setelah menonton video dan menyanyikan lagu Mariam Tomong tentunya. Nah, sekarang Pak Dede ingin menyampaikan tentang interval nada atau yang disebut dengan jarak nada. Coba kalian perhatikan di layar video kalian ada gambar sebuah piano. Nah, piano itu sudah diberi huruf ya di dalam tutsnya ya, di atas tutsnya kalian coba perhatikan tuts yang putih ditulis A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Kemudian juga ada tuts yang berwarna hitam. Nah, Pak Dede ingin menginformasikan bahwa tuts yang berwarna putih ketika dia ke sebelahnya, nah, tolong perhatikan karena C sama dengan Do, berarti kita mulai dari tuts putih yang bertuliskan C.
Nah, C ke D itu jaraknya adalah satu nada. Kenapa, Pak? Perhatikan, dari C ke D itu dia harus melewati tuts yang berwarna hitam dulu. Nah, C ke tuts yang berwarna hitam itu adalah setengah jarak nadanya. Kemudian dari tuts hitam ke D, dalam hal ini berarti Re, itu setengah nada juga. Berarti dari Do, dalam hal ini C, ke Re, dalam hal ini D, berarti Do ke Re itu satu nada, anak-anak. Nah, sekarang bagaimana kalau Re ke Mi? Ingat, karena Do sama dengan C atau C sama dengan Do, berarti posisi Re itu ada di D. Sementara posisi Mi itu ada di E. Nah, berarti Re ke Mi itu dari D ke E. Ingat, tuts putih ke hitam dulu, karena di tengah-tengahnya ada hitamnya itu. Berarti D ke hitam itu setengah, kemudian dari hitam ke E itu setengah juga. Berarti setengah tambah setengah satu. Nah, berarti Re ke Mi termasuk nada yang intervalnya itu satu nada. Berikutnya, kemudian Pak Dede ingin menunjukkan Mi ke Fa. Nah, Mi ke Fa, Mi dalam hal ini E, ya, kemudian Fa-nya yang F. Apakah dia melewati tuts yang berwarna hitam dari E ke F itu? Ternyata tidak. Berarti E ke F jaraknya hanya setengah nada saja. Nah, lalu berikutnya Fa ke Sol. Dalam hal ini Fa adalah F, Sol adalah G. Perhatikan, cermati, dari F ke G atau dari Fa ke Sol itu ternyata harus melewati tuts yang berwarna hitam. Berarti F tuts berwarna putih ke tuts berwarna hitam itu adalah setengah nada. Kemudian tuts berwarna hitam ke G atau tuts warna putih yang bertuliskan G itu juga setengah nada. Berarti F ke G atau Fa ke Sol adalah berjarak satu nada. Nah, anak-anak, bagaimana dengan Sol ke La? Sol dalam hal ini adalah huruf G, kemudian La adalah huruf A. Sol ke La. Coba kalian amati, Pak Dede sebelum menjelaskan, coba apakah kalian sudah bisa menebak? Setelah tadi Pak Dede sudah memberikan beberapa contoh, kira-kira Sol ke La itu berapa jarak nadanya? Ya, satu ya. Karena Sol ke La atau G ke A, G itu harus melalui tuts berwarna hitam. Jaraknya setengah nada. Dari tuts berwarna hitam ke tuts berwarna putih bertuliskan A juga setengah nada. Berarti G ke A atau Sol ke La jaraknya adalah satu nada. Nah, kalau interval yang berjarak setengah nada itu apakah Mi ke Fa saja, Pak? Tidak, tetapi juga Si ke Do. Dalam tuts piano ini yaitu dari B ke C. Kenapa? Karena tidak melewati tuts berwarna hitam. Langsung itu B ke C atau Si ke Do. Nah, berikutnya ini ada yang intervalnya berjarak 2 nada. Coba kalian perhatikan, masih C sama dengan Do. Berarti untuk menghasilkan 2 nada, kalau dari Do pasti ke Mi, ya. Mi itu dalam hal ini huruf E ya, tuts putih bertuliskan E. Coba kalian buktikan apakah betul C ke E itu intervalnya 2. Mari kita hitung sama-sama. Tuts putih bertuliskan C ke tuts hitam di atasnya itu setengah nada. Kemudian tuts warna hitam ke D itu setengah nada. Berarti C ke D itu sudah 1. Nah, sekarang D ke E. D melewati tuts berwarna hitam sudah setengah, tuts berwarna hitam ke E juga sudah setengah. Berarti dari D ke E itu 1 nada.
Berarti kesimpulannya dari C ke E atau dari Do ke Mi betul ya, jaraknya adalah 2 nada. Berikutnya yang 2 nada lagi adalah Fa ke La. Fa dalam hal ini adalah huruf F. La itu adalah huruf A. Coba kita cek apakah betul. Fa ke La itu jaraknya 2 nada. F ke G itu 1 nada. G ke A 1 nada. Berarti F ke A jelas jaraknya 2 nada. Nah, yang berjarak 1,5. Di sini dituliskan Re ke Fa. Ingat ya, C sama dengan Do, berarti Re-nya itu huruf D, Fa-nya adalah huruf F. Coba kalian perhatikan, D ke E itu 1, sementara E ke F setengah. Berarti D ke F atau Re ke Fa betul ya, 1,5 nada. Coba kita cek lagi kalau Mi ke Sol. Ingat, C sama dengan Do, berarti Mi-nya adalah E, Sol-nya adalah G. Coba E ke G. E ke F itu setengah, F ke G itu 1 ya, berarti betul 1,5. Coba sekarang La ke Do. Ingat, C sama dengan Do ya. Berarti La-nya adalah huruf A. Ini Do tinggi adalah huruf C ya, di sebelah kanannya. Berarti A ke C. Ingat ya, Do-nya Do tinggi, berarti sebelah kanannya. Berarti A ke B itu 1, B ke C itu setengah. Berarti 1,5. Berarti betul anak-anak. Interval yang berjarak 1,5 nada itu Re ke Fa, Mi ke Sol, dan La ke Do. Adapun yang interval berjarak 2 nada itu adalah Do ke Mi dan Fa ke La. Wah, anak-anak, tidak terasa kita sudah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini. Pertanyaannya, apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya? Ada yang ingat? Ayo, kita sudah belajar apa saja? Iya, betul. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang apa, Nana? Iya, tentang hak ya tentunya. Kemudian tadi kita sudah belajar apa lagi? Iya, betul. Kita sudah belajar tentang lagu Maryam Tomong dan juga kita sudah belajar tentang interval nada atau jarak antar nada. Masih ingat tadi ada yang berjarak 1 nada, ada yang berjarak setengah nada, ada yang berjarak 2 nada, dan ada pula yang berjarak 1,5 nada. Wah, kalian luar biasa. Hari ini kita sudah selesai pembelajaran untuk tema 3, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Terima kasih Pak Dede ucapkan karena kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan membuat kita terus semangat dalam belajar. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa. Doa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, sekali lagi Pak Dede ucapkan terima kasih. Pak Dede mohon undur diri. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Pak Dede ingatkan, bagi yang belum like dan subscribe, tolong jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu ya, sebelum selesai meninggalkan channel YouTube ini.
Baik, ADD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.